Yap, salam interaksi iya kan supaya nanti FYP itu adalah kata-kata yang sering akhir-akhir ini aku lihat di reels Instagramku ya kan. Nah, memang banyak gitu. Sekarang di Instagram ya mungkin untukku ya kan algoritmaku itu ada konten brain rot gitu kan. Terus ya tapi sekarang ini juga ada banyak yang dari FB Pro. Terus yang ketiga tuh ada satu lagi sebenarnya yang sekarang sudah jadi destinasi wisata tapi ya nggak elok juga ya untuk dibahas ya. Di sini aku cuma ngebahas yang FB Pro aja. Untuk yang brain rot ini ya mungkin kalian tahu lah sejenis lah ya ibaratnya kan. Dan di sini gitu setelah melihat gitu, setelah melihat semuanya hampir ada puluhan ya kan, mungkin sekitar 50 60-an gitu. Setiap kali scrolling gitu, satu dua scrolling gitu, mesti nemu satu lah. Di sini aku melihat sebuah pola atau standar minimal lah ya, yang mana aku bisa jabarin sebagai berikut itu kan. Dan mungkin gitu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan atau mungkin ya pelajaran yang bisa kita petik lah dari situ gitu kan. Jadi yang pertama itu adalah menari ya asal-asalan lah dan hampir semuanya itu dikontenin. Ini adalah standar atau pola-pola yang menurutku yang aku temukan gitu kan. Nah, ya mungkin gitu memang kita bisa argumen gitu bahwa aku memang nggak tahu sendiri gitu nari yang bagus gimana, yang bener gimana. Tapi mungkin kalau aku ngelihat itu ya narinya gitu, itu adalah nari shadboard gitu. Jadi kayak ya dan yang ini gitu itu didominasi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang nari bebas itu, nari bebas nggak niat gitu. Direkam dengan HP pas-pasan ya mungkin HP pas-pasan nggak masalah ya kan. Terus ya udah gitu. Nah, nari asal-asalan terus upload itu. Nah, itu kalau kalian lihat itu orang-orang yang tadi nari itu ditutupi dengan caption yang gede banget. Nggak salah sih, sebenarnya nggak salah ya kan, nggak ada yang salah dengan kayak gitu ya kan. Kadang orang hanya termenung aja nih, kayak ngalamun aja gitu kan. Ada orang anak kecil main gitu kan, kasih caption gede juga gitu. Kadang ada yang memotivasi, tapi karena itu sejujurnya udah sering ada gitu, ibaratnya udah pasaran gitu. Ketika aku ngeliat satu mungkin oh kayak gitu kan. Ketika ngeliat 10 20 30 kayak gitu semua, nah ini adalah sebuah template ya kan. Terus yang nomor dua, dia pakai captionnya. Kita sekarang bahas captionnya. Captionnya itu kalau nggak salam interaksi, FYP kita harus saling interaksi membantu para pemula ya kan. $1 15.000 itu yang kedua ya kan. $1 15.000, $10 bla 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 gitu kan. Yang ketiga itu pasti embel-embel kerja dari rumah. Semoga kita bisa naik haji bla 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 atau beli rumah dan segala macam. Nah, itu adalah captionnya itu kan. Yang sering dipakai gitu. Nah, terus juga ada kata-katanya dalam tanda kutip ya kan. Jangan menyerah, setoran tiap hari konsisten, kita ke bos meta, bla bla bla. Wong kerja dari rumah $1 15.000 dan segala macamnya gitu kan. Nah, terus nomor tiga gitu, eh, captionnya itu menurutku agak sedikit tipe dan mungkin agak alay ya menurutku sendiri ya. Itu kalau nggak eh, namanya itu diganti huruf gitu kan, misal A itu diganti 4 gitu kan. Terus kalau enggak ya pokoknya salam interaksi dan segala macamnya gitu kan. Itu itu lumayan gede banget gitu kan. Nah, tapi itu kan tetap di dalam sebuah standar yang umum itu tadi gitu kan. Nah, terus backgroundnya tadi sorry itu kan, sorry dan backgroundnya gitu. Kalau enggak rumah itu pasti kebun, kalau enggak sawah, kalau enggak mesti hutan. Dah itu pasti kalau kalian melihat itu kan. Nah, tapi tetap gitu dalam sebuah standar yang umum tadi itu yang semuanya berubah-ubah kayak gitu tadi itu. Itu tetap ada yang below the standard gitu ya. Dan ada yang mencengangkan gitu, mulai dari jokesnya yang garing dan bersifat pornografi gitu kan. Yang dan tenan gitu dan serius nih. Ketika aku ngomong ini tuh bentuknya kayak gitu gitu kan, pornografi. Itu bener-bener pornografi beneran gitu. Dan ya gitu memang ada standar ganda di sini gitu kan. Kalau di konten Instagram mungkin kalau yang captionnya ada ceweknya gitu mungkin kita nggak apa-apa gitu. Kalau kebanyakan aku lihat ya kan, tapi ketika yang captionnya itu bapak-bapak gitu kan, yang ada bapak-bapaknya gitu dan captionnya pornografi, semuanya menghujat gitu. Dan itu menurutku agak lucu sedikit gitu kan. Terus dan ketika aku ngelihat ya konten Instagramnya gitu kan, ibaratnya konten Instagramnya gitu, itu isinya juga semuanya caption-caption yang agak porno dikit gitu kan.
Dan ada beberapa konten kreator lah, ada beberapa kreator lah yang ya kayak gitulah, ada sejenis juga kontennya yang kayak gitu dan malah bangga. Kenapa? Karena rame gitu. Nah, perlu kalian ketahui, kita tanya dulu alasannya gitu. Kenapa semua mau terjun ke FB Pro? Nah, ke FB Pro ini singkatan dari Facebook Profesional. Kalau kalian belum tahu, jadi itu kalau akun Instagram itu kan ada yang untuk penggunaan biasa dan penggunaan untuk bisnis kan. Nah, di sini itu di Instagram tuh juga ada namanya ya Facebook Profesional gitu. Facebook Profesional itu kayak kalau kita kan kalau ngeklik itu nanti di profil kita dan segala macam kita itu untuk nanti nggak bisa disawer ya kan. Nah, Facebook profesional ini itu kalau di Instagram itu kan nggak ada ya kan. Ibaratnya kalau kan kalian mau pakai akun profesional, mau pakai akun biasa ya itu kan nggak masalah ya kan. Maksudnya nggak ada bedanya sedikit gitu kan. Kecuali memang dipasarin aja gitu, nggak bisa dimonetisasi gitu. Secara Instagramnya sendiri. Sedangkan kalau Facebook ini itu mirip seperti TikTok, di mana nanti kita bisa ngasih gift ibaratnya dalam bentuk bintang ke kreatornya gitu kan. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh para orang-orang ini gitu kan. Nah, terus kok bisa masuk IG gitu? Sorry, dan terus mekanismenya gimana gitu kan? Walaupun kalian nggak ngasih gift gitu kan, asalkan nanti reels kalian itu ada iklannya gitu kan, kayak Facebook, itu nanti kalian tetap dapat duit dalam bentuk dolar kayak gitu kan. Nah, terus kenapa kok bisa nyampe Instagram itu adalah sesuatu pilihan yang ya menurutku perkataan yang cukup bagus lah ya. Setelah aku telusuri, ya memang kayak gitu juga ya kan. Ada integrasi antara Facebook dengan Instagram. Di mana satu konten itu tadi gitu kan. Satu konten itu tadi itu bisa terhubung gitu ke dua sosmed ini. Jadi misalkan nih kalian kalau misalkan klik komentar gitu kan. Oh, komentarnya ada 30 nih gitu kan. Itu nanti kalau kok kosong gitu. Nanti di atas diri itu ada tulisannya ada 30 komentar di Facebook gitu kan. Yang satu lagi gitu, kalau aku klik itu, ya memang ketika aku cek di Facebook juga ada gitu 30-an gitu kan. Nah, dan memang ketika kita upload di Instagram dan Facebook itu ya ketika kita upload di Instagram juga otomatis terupload ke Facebook gitu. Dan ketika terupload di Facebook juga bisa di Instagram juga gitu. Dan itu juga dari kreatornya sendiri yang ngomong sendiri gitu kan. Ya aku baca komentarnya aja sih. Ketika aku tanya memang nggak dijawab. Terus gitu kan. Eh apa ya? Ya memang bisa disawer gitu kan. Tapi kita harus melihat sendiri gitu. Memang gitu kan. Apa itu konten kreator gitu kan? Jelas ya konten ya kan, ya konten yang kita bisa nikmati sampai di Instagram dan segala macam itu kan sebuah konten ya kan. Kreator gitu. Kita membuat gitu. Namanya membuat ya mungkin identik dengan original atau bermanfaat ya kan. Tapi mungkin gitu kan. Memang sulit untuk sekarang sesuatu yang original gitu. Sesuatu yang original, sesuatu yang harus wah gitu. Dan ya seperti yang aku selalu katakan ya kan. Kalau sesuatu yang original dan segala macam gitu, itu susah lah ya untuk sukses lah. Lama. Ketika sukses gitu, kalian lihat gitu contoh joget set board gitu. Semua orang di Facebook Pro gitu itu ngikutin semua gitu. Karena mereka tahu gitu pendapatannya gede gitu. Dan memang nggak bisa disalahin sih ibaratnya kan, nggak bisa disalahin. Bisanya diedukasi lah menurutku ya kan. Dan setelah aku melihat semua ini itu bukan bermaksud merendahkan juga ya kan. Tadi aku ngomong itu perawakannya itu umur 35 lebih ya kan. Mungkin 35, 40-an, 50-an ke atas lah ya. Tapi tetap ya sudah sepuh lah, ada bapak-bapak, ibu-ibu ya kan yang udah punya anak, anaknya udah gede gitu kan. Tapi tetap gitu. Ada yang sangat muda itu dan dia ikutan joget chatboard gini-gini gitu kan. Malah ada yang ngomong kalau dia tuh ngefans sama joget chatboard gitu. Dan ya gitu kan, dan jelas gitu berbeda dengan yang ada di Facebook gitu. Kalau yang cuman salam interaksi, semangat semangat dan segala macam gitu kan, kalau di Instagram gitu kan isinya mungkin masih anak-anak muda yang mungkin belum sama TikTok ya kan, atau mungkin sama TikTok juga itu ngehujat gitu. Nah, di sini menurutku really really heartbreaking atau sedih gitu kan. Menurut mereka satu sisi spam konten itu bisa sukses gitu, tapi ya memang gitu pada dasarnya gitu ya yang penting tuh apa itu kontennya ya kan, bukan apa itu yang dikontenin gitu. Nah, seberapa sering kalian konten gitu kan. Nah, hujatan-hujatan tadi gitu kan, ingat ini. Tapi di satu sisi ya kan yang menurutku miris ya kan,
satu sisi hujatan-hujatan yang kalian lemparkan ke mereka gitu kan, kalian komen gitu kan, kalian komen, kalian like gitu kan, kalian ngata-ngatain dia gitu kan, itu adalah cara mereka untuk sukses. Kenapa gitu? Karena hujatan itu sama dengan interaksi ya kan. Nah, semakin banyak hujatan berarti semakin banyak komentar, semakin banyak interaksi, semakin banyak itu dipromosikan dan semakin nyebar gitu. Dan memang gitu, memang konsisten gitu, konsisten kalian ngupload gitu, ya memang itu akan semakin dihujat gitu, dan semakin dihujat semakin aku juga bisa ngelihat banyak gitu kan. Nah, sebenarnya ini juga agak dibarengi dengan pemahaman mengenai cara buat konten ya kan. Mereka mindsetnya tuh ingin cepat terkenal, spam konten dan segala macamnya gitu, sehingga ya kayak gitu tadi jadi hasilnya ya mengotori, atau mungkin ada banyak konten yang enggak etis lah ada di situ gitu, di Instagram. Nah, jadi gitu kan, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini gitu kan, yang aku sudah rangkum gitu kan. Yang pertama adalah jualan tiap hari itu belum tentu membuat kalian kaya, sukses ya kan. Tapi apa yang kalian jual lah yang buat kalian sukses gitu. Ini ibarat kita pakai mindset toko ya kan. Kita buka tiap hari gitu kan. Apakah laris itu? Apakah toko-toko yang di pinggir jalan yang semuanya buka tiap hari itu apakah laris gitu? Ya jawabannya ada yang enggak, ada yang iya kan. Nah, tapi mungkin gitu kan, ada toko yang buka atau ada court stand lah atau makanan lah yang bukanya cuma seminggu sekali di CFD. Gitu. Bukanya cuma seminggu sekali tapi lebih laris. Kenapa gitu? Mungkin yang perlu ditinjau itu adalah apa yang dijual gitu. Bukan dia jualan tiap hari gitu kan. Nah, mungkin ini juga perlu diedukasi gitu. Mungkin kita kasih satu dua lewat PC aja gitu kan. Dan mungkin gitu yang nomor dua sendiri gitu kan. Kalau nggak bisa mendukung gitu kan, ini ya, kalau nggak bisa mendukung itu lebih baik jangan menghujat ya kan. Karena apa gitu kan, Indian gitu, banyak orang gitu yang membuat hujatan kalian gitu ditransfer jadi sebuah kesuksesan gitu, bukan secara mungkin secara mental gitu, tapi memang secara harfiah memang ya kayak gitu gitu. Sekarang media sosial tuh kalian bisa naik pamor gitu dengan hujatan gitu. Dan ya, kalau eh dan Indian gitu kan, inilah yang buat aku miris gitu kan, ya ironis lah. Semakin kalian ngeluh ngehujat, mereka semakin sukses, semakin dipamerkan di mana-mana gitu kan. Nah, ini mereka punya mindset nih, oh kontenku bagus dan segala macam gitu kan. Terus ya udah gitu, mereka berpikir ini pantang menyerah nih, sukses, sukses kuncinya gitu. Tapi memang ya nggak gitu juga sih. Nah terus itu kan, nomor tiga nih, memang kadang menurutku sendiri tidak perlu yang namanya ya spam konten, enggak. Oh ya, sorry. Dan yang ketiga gitu kan, ya beberapa lah ya sebenarnya gitu, ada caption yang menurutku sendiri agak cukup membingungkan ya kan. Pusing gitu, aku mikir konten berjam-jam tapi bingung nggak harus konsisten mulai dari mana gitu kan, harus bingung nih bla 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 gitu kan. Mungkin sebenarnya kalau nggak ada konten gitu kan, ya jangan dipaksakan gitu. Kalau sesuatu yang dipaksakan tuh biasanya hasilnya nggak maksimal kan, dan hanya akan memanen hujatan gitu. Dan ya kalau apa yang aku lakukan biasanya aku cuman swipe swipe aja gitu kan, ya aku biasanya aku like gitu, ada beberapa yang aku like gitu, tapi ada beberapa yang enggak juga gitu. Kalau yang cuman ngalamun aja gitu kan, mungkin sebagai bentuk apresiasi aja gitu kan. Dan mungkin itu gimana tanggapan kalian ya, dan ya makasih gitu.